Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Sukihati yang mengajar matematika di kelas kalian. Karena masih masa pandemi, maka pembelajaran akan Ibu sajikan dalam bentuk video pembelajaran. Oke anak-anak, simak video-video yang Ibu rangkum. Jumpa lagi dengan Ibu Sugi. Kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Pengertian pola bilangan adalah susunan bilangan-bilangan atau angka-angka yang membentuk pola atau aturan tertentu. Ada dua macam pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan berderajat 1. Contoh, misalnya ada bilangan 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Kita akan menentukan rumus suku ke N atau suku selanjutnya gitu ya, yang belum ditentukan angkanya berapa gitu. Nah, sekarang langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah kita cari selisih atau beda dari suku pertama dan suku kedua dan suku ketiga dan seterusnya. Perhatikan, 2 ke 6 ini bedanya adalah 4. Di sini 6 ke 10 bedanya juga 4. Di sini bedanya 4. Oke. Begitu kita cari selisih antara bilangan pertama dan kedua dan ketiga dan seterusnya, kita telah menemukan beda yang sama, yaitu 4. Oke, sekarang kita punya bentuk umum untuk pola bilangan berderajat 1, yaitu UN sama dengan AN plus B. Siapa A, siapa B? Sekarang kita perhatikan. Kita lihat lagi bilangan ini ada 2, 6, 10, 14. Selisihnya 4. Ini adalah untuk nilai A. Yang ini adalah untuk nilai A plus B. Berarti UN sama dengan A-nya 4. Berarti kita masukkan di sini A-nya kita ganti dengan 4N. Kemudian B-nya kita bisa dapat nilai B dari sini. Kita lihat A plus B bernilai 2. Kita ganti A-nya dengan 4. Berarti 4 ditambah B sama dengan 2. B sama dengan 2 min 4. B sama dengan min 2. Berarti rumus untuk suku ke N pola bilangan tersebut adalah 4N min 2. Oke, kita ambil contoh berikutnya. Misalnya ada pola bilangan 5, 8, 11, 14. Kita disuruh menentukan 3 bilangan berikutnya. Misalnya contoh, ada bilangan 5, 8, 11, dan 14. Kemudian kita disuruh menentukan 3 bilangan berikutnya. Sekarang kita cari selisih antara bilangan pertama dan kedua. Selisihnya adalah 3. Di sana selisihnya adalah 3. Di sini selisihnya adalah 3. Ini untuk nilai A. Yang ini adalah untuk nilai A plus B. Oke, bentuk umumnya UN sama dengan AN ditambah B. A-nya kita dapatkan dari sini, A-nya bernilai 3. Berarti UN sama dengan 3N ditambah B-nya kita cari A ditambah B sama dengan 5.
A-nya kita ganti dengan 3. 3 ditambah B sama dengan 5. B sama dengan 5 min 3. B bernilai 2. Berarti B-nya 2. Berarti di sini UN-nya, rumus suku ke N-nya adalah 3N ditambah 2. Kemudian kalau kita menentukan suku berikutnya, berarti ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Seperti itu ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Suku berikutnya berarti suku kelima. Berarti U5 sama dengan 3 kali 5 ditambah 2. 3 kali 5 15 ditambah 2 17. Ini suku kelima. Berikutnya suku keenam. Suku keenam artinya U6 sama dengan 3 kali 6 ditambah 2. Yang tadi nilainya 17. 3 kali 6 18. 18 ditambah 2 20. Berikutnya 20. Kemudian U7 berarti 3 kali 7 ditambah 2. U7 berarti 21 ditambah 2 23. Seperti itu. Oke, berikan contoh lagi supaya lebih paham. Oke, contoh berikutnya misalnya ada pola bilangan 3, 5, 7, 9. Kita disuruh menentukan 3 bilangan berikutnya. Oke, sekarang kita cari beda antara suku pertama dan kedua adalah 2. Di sini 2, itu 2. Oke, berarti ini adalah barisan bilangan berderajat 1. Kita kembali ke bentuk umum. Barisan bilangan berderajat 1 adalah UN sama dengan AN plus B. Ini adalah untuk nilai A. Ini adalah untuk nilai A plus B. Sekarang UN sama dengan A, berarti 2N plus B. Sekarang kita cari B-nya dulu. A plus B sama dengan 3. A-nya kita ganti dengan 2 ditambah B sama dengan 3. Berarti B sama dengan 3 min 2 sama dengan 1. Berarti B-nya bernilai 1. Berarti untuk ini suku ke N-nya, rumus suku ke N-nya adalah 2N plus 1. 2N plus 1. Oke, sekarang kita cari suku berikutnya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, berarti berikutnya adalah suku kelima atau U5. N-nya berarti 5. Rumusnya 2N plus 1 berarti 2 kali N-nya 5 ditambah 1. 10 tambah 1 berarti 11. Sekarang U6 berarti 2 kali 6 ditambah 1. 12 ditambah 1 sama dengan 13. U7 sama dengan 2 kali 7 ditambah 1. 14 ditambah 1 sama dengan 15. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk barisan bilangan berderajat 2. Atau pola bilangan berderajat 2. Contoh. Oke, sekarang kita lanjutkan pola bilangan berderajat 2.
Apa yang dimaksud dengan pola bilangan berderajat 2? Sekarang perhatikan, ini ada susunan bilangan 2, 6, 12, dan 20. Misalnya kita akan menentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan atau pola bilangan tersebut. Yang pertama kita harus cari adalah selisih antara bilangan pertama dan kedua. Di sini selisihnya adalah 4, di sana selisihnya adalah 6, di sana selisihnya adalah 8. Begitu kita mencari selisih dari bilangan pertama dan kedua, kedua dan ketiga dan keempat, kita belum menemukan pola yang tetap. Nah, sekarang kita cari lagi selisihnya. Ini selisihnya 2, di sana selisihnya 2. Ini yang dimaksud pola bilangan berderajat 2. Artinya sekali kita mencari selisih, kita belum menemukan beda yang sama. Harus 2 langkah seperti itu. Sekarang nilai 2 mewakili 2A. 4 merupakan 3A plus B. 2 untuk nilai A plus B plus C. Oke, sekarang bentuk umum dari pola bilangan berderajat 2 adalah UN sama dengan AN pangkat 2 plus BN plus C. Kita akan cari siapa A, siapa B, dan C. Perhatikan, 2A bernilai 2. Artinya A sama dengan 1. Berikutnya, 3A plus B, untuk mencari nilai B, 3A plus B sama dengan 4. Oke. 3A nya 1, berarti 3 kali 1 tambah B sama dengan 4, berarti B sama dengan 4 dikurang 3, B sama dengan 1. Itu. Berikutnya kita cari nilai C. A tambah B tambah C sama dengan 2. A nya 1, B nya 1, tambah C sama dengan 2. Berarti C sama dengan 2 dikurang 2, C sama dengan 0. Seperti itu. Kita kembali ke bentuk umumnya. UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN tambah C. A nya bernilai 1, berarti UN sama dengan 1 N pangkat 2 ditambah B, B nya 1 N, atau boleh kita tulis N pangkat 2 atau kita sederhanakan ditambah N. Seperti itu. Tadi berderajat ya. Kita lanjutkan pola bilangan. Berderajat 2. Contoh, misalnya kita akan mencari bilangan-bilangan dari barisan bilangan berikut. Misalnya ada 1, 3, 6, 10. Ini misalnya kita akan mencari 3 bilangan berikutnya. Suruh menentukan 3 bilangan berikutnya. Sekarang langkah pertama adalah kita cari selisih atau beda antara bilangan pertama dan bilangan kedua. Ini selisihnya 2, ini selisihnya 3, ini selisihnya 4. Begitu kita mencari selisih dari bilangan pertama, kedua dan ketiga dan keempat, kita belum menemukan beda yang sama. Sekarang kita cari lagi bedanya. Ini bedanya 1, ini bedanya 1. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini adalah nilai untuk 2A. Yang ini adalah nilai untuk 3A plus B. Yang ini adalah nilai untuk
A plus B plus C. Oke. Bentuk umum dari barisan bilangan berderajat 2 adalah UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN plus C. Jadi langkah pertama kita lihat bentuk umumnya, kemudian kita cari nilai A berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Oke. Lihat 2A sama dengan 1, berarti nilai A adalah setengah. Oke. 3A plus B sama dengan 2, berarti 3 kali setengah ditambah B sama dengan 2. B sama dengan 2 dikurang 3 per 2. Kita sederhanakan, ini berarti boleh kita buat menjadi 4 per 2 min 3 per 2 sama dengan 1 per 2. Berarti B-nya juga setengah. Kemudian lihat, kita cari nilai C-nya. A ditambah B tambah C sama dengan 1. A-nya setengah ditambah setengah tambah C sama dengan 1. Berarti C sama dengan 1 dikurang setengah dikurang setengah, C bernilai 0. Oke, sekarang kita lihat kembali bentuk umumnya. UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. UN sama dengan A-nya adalah setengah, N pangkat 2 ditambah B-nya setengah, N. Seperti itu. C-nya 0, berarti nggak usah. Sekarang coba kita lihat berapa bilangan berikutnya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, berarti berikutnya adalah suku ke-5 atau U5. U5 berarti sama dengan setengah kali 5 pangkat 2 ditambah setengah kali 5. 5 pangkat 2, 25 dibagi 2 adalah 12,5. Ditambah 5 dibagi 2 adalah 2,5. Tambah berarti nilainya adalah 15. Sekarang U6. Berikutnya adalah U6. Berarti sama dengan setengah kali 6 pangkat 2 ditambah setengah kali 6. Kita hitung. 6 kali 6 adalah 36. 36 dibagi 2 adalah 18. Di sana 6 bagi 2 adalah 3. Berarti sama dengan 21. Ya, berarti suku berikutnya adalah 21. Oke, untuk suku berikutnya boleh kalian cari sendiri untuk latihan ya. Semoga dengan contoh beberapa ini kalian akan lebih paham. Oke, berikan contoh lagi untuk pola bilangan berderajat 2 supaya kalian bisa lebih memahami dari materi ini. Contoh berikutnya misalnya ada 2, ada 6, kemudian ada 12,
ada 20. Misalnya kita akan mencari 3 bilangan berikutnya. Sekarang kita lihat dulu selisih dari bilangan pertama dan kedua adalah 4. Bilangan kedua dan ketiga selisihnya 6. Bilangan ketiga dan keempat selisihnya adalah 8. Selisihnya 2, ini selisihnya 2. Oke. Yang di sini adalah nilai untuk 2A. Yang ini adalah nilai untuk 3A plus B. Yang ini adalah nilai untuk A plus B plus C. Kembali ke bentuk umum suku ke N dari pola bilangan berderajat 2A, UN adalah A N pangkat 2 ditambah BN tambah C. Seperti itu. Sekarang kita lihat 2A sama dengan 2. Berarti A sama dengan 1. Berikutnya kita lihat 3A plus B sama dengan 4. Sama dengan 4. A kita ganti nilainya 1, berarti 3 kali 1 ditambah B sama dengan 4. Berarti B sama dengan 4 min 3. B sama dengan 1. Oke. Berikutnya kita cari nilai C. A ditambah B ditambah C sama dengan 2. A-nya kita ganti 1, B-nya kita ganti 1, tambah C sama dengan 2, berarti C sama dengan 2 dikurang 1 dikurang 1 berarti dikurang 2, C sama dengan 0. UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN ditambah C. Berarti U ke berapa? U1, 2, 3, 4, 5. U5. Coba kita cari ya. Atau boleh kita cek dulu deh, apakah benar suku keempatnya 20? Boleh deh kita cek apakah benar. U4 sama dengan 20 berarti U4 berarti sama dengan ini boleh kita samakan ya. A-nya 1 berarti N pangkat 2 ditambah N. Ya. Sekarang untuk umumnya berarti N pangkat 2 ditambah N. U4 berarti 4 pangkat 2 ditambah 4. 4 pangkat 2 16, 16 ditambah 4 20. Berarti benar ya, U4 nya 20. Sekarang kita cari U5. U5 berarti 5 pangkat 2 ditambah 5. 5 pangkat 2, 25 tambah 5 30. Oke, sekarang kita cari U6. U6 berarti 6 pangkat 2 ditambah 6. 6 pangkat 2, 36 ditambah 6, 42. Oke, demikian penjelasan Ibu tentang pola bilangan berderajat 1 dan pola bilangan berderajat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pakai salam nggak sih awalnya Tante? Kan openingnya mirip-mirip kita sendiri kan. Ini khusus materi.